warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kimia, apa kabar? Semoga Allah selalu memberkati Sobat Kimia semua. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang ilmu kimia. Sobat Kimia sadar nggak sih? Kita hidup di muka bumi ini tidak akan lepas dari namanya ilmu kimia. Contoh saja, apabila Sobat Kimia sakit, pasti Sobat Kimia mengkonsumsi obat kan? Obat itu adalah produksi ilmu farmasi. Ilmu farmasi itu membahas tentang obat-obatan dan yang mana obat-obatan itu berasal dari bahan kimia. Betul sekali. Selanjutnya, apabila Sobat Kimia ingin mencuci pakaian, of course, pasti butuh yang namanya deterjen kan? Nah, di deterjen itu juga terdapat bahan kimia. Terlebih, apabila Sobat Kimia lagi melakukan pernafasan, ada nggak lagi melakukan pernafasan ya? Ya, waktu bernafas of course, pasti juga melakukan proses kimia, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itulah ilmu kimia. Kita tidak akan pernah lepas dari namanya ilmu kimia. Sobat Kimia harus tahu bahwasanya ilmu kimia itu menjadi the central science. Apa ya central science ya? Ya, central science itu artinya ilmu kimia menjadi pusat ilmu pengetahuan. Pusat dari ilmu-ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena semua ilmu yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa terlepas dari namanya ilmu kimia. Nah, jadi beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, lalu kita simpulkan apa sih ilmu kimia itu? Baik, ilmu kimia adalah ilmu yang membahas tentang susunan, struktur, sifat, dan materi serta energi yang menyertainya. Wow, banyak ya. Coba kita bedah satu persatu. Yang pertama membahas tentang susunan. Susunan ini terdiri dari namanya unsur, senyawa, dan juga campuran. Apa itu unsur? Unsur itu contohnya seperti oksigen, karbon, nitrogen, hidrogen, dan lain-lain. Sedangkan senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur. Contohnya seperti apa? Air, apa nama kimianya? H2O, itu termasuk senyawa. Karbon dioksida, CO2, itu juga termasuk namanya senyawa. Apabila campuran yang dibahas itu seperti larutan gula, susu, air kanji, dan lain sebagainya. Ya, itu dari susunan. Sedangkan bila kita membahas dari struktur itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur yang berupa molekul unsur. Artinya dia itu terdiri dari 2 unsur yang sama. Contohnya seperti apa? Ya, saat kita bernafas kita menghirup oksigen. Oksigen terdiri dari 2 unsur yang sama, yaitu oksigen dan oksigen. Ada juga Cl2 terdiri dari 2 buah klorin. Ada lagi namanya H2 hidrogen terdiri dari namanya 2 hidrogen. Ya. Sedangkan molekul senyawa itu terdiri dari namanya lebih dari 2 unsur. Contohnya seperti apa? Seperti yang sudah disebutkan tadi senyawa ya, seperti H2O, CO2, CaCO3, itu namanya molekul senyawa. Sedangkan satu lagi yaitu ion. Ion itu apa? Ion itu mudah kok cirinya. Sobat Kimia cari tahu aja yang mana dia memiliki tanda positif atau negatif di unsur tersebut. Contohnya seperti apa? Ya, H+, ada Na+, ada Cl-, ada O2-, itu namanya ion. Baiklah, kita melanjutkan pada definisi yang selanjutnya, yaitu tentang sifat. Sifat kimia itu apa ya? Banyak sekali. Apabila Sobat Kimia pergi ke lab, pasti Sobat Kimia akan melihat beberapa lambang-lambang di sana. Contohnya, yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu toksik. Apa sih toksik? Ya, toksik adalah racun. Artinya sifat kimia itu juga bisa beracun. Ada lagi yang gambarnya api, itu flammable. Apa sih flammable? Mudah terbakar. Ada lagi yang namanya reaktif. Berarti sifat kimia seperti apa? Dia mudah bereaksi. Ya. Sedangkan bila kita membahas tentang materi, ada 2 macam perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pasti Sobat Kimia udah belajar kan di waktu SMP dulu atau mungkin waktu MTS? Ya betul. Perubahan fisika itu artinya perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya seperti apa? Kayu yang dibentuk menjadi kursi, dia tidak menghasilkan zat baru.
Berbeda dengan namanya perubahan kimia, dia menghasilkan zat baru. Contohnya seperti apa? Nasi yang basi. Atau mungkin contoh yang lain adalah kayu menjadi abu. Itu adalah proses perubahan kimia. Nah, dari semuanya itu, itulah yang kita namakan ilmu kimia. Jadi, bila kita simpulkan ruang lingkup ilmu pengetahuan kimia, ruang lingkup ilmu kimia itu sendiri terdiri dari apa? Ya, terdiri dari ya, ada namanya susunan, ada namanya struktur, ada namanya sifat, ada namanya materi, dan juga tidak lupa energi yang menyertainya. Jadi yang lebih dibahas itu nanti adalah bagaimana zat yang satu ini bertemu dengan zat yang lainnya, mereka bereaksi dan menghasilkan zat baru. Apabila menghasilkan zat baru, otomatis dia menghasilkan sifat yang baru. Nah, itulah yang akan dibahas di dalam dunia ilmu kimia. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat Sobat Kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu, ada yang ketinggalan nih. Yap, siapa Bapak ilmu kimia kita ya? Betul, kalian harus proud Muslim kan? Ya, namanya Jabir bin Hayyan. Wow, proud dong kita sebagai Muslim. Baiklah, for your information, di dalam Al-Quran, ilmu kimia juga dibahas loh. Bahkan salah satu unsurnya menjadi surat di dalam Al-Quran. Ayo, surat apa coba? Surat ke-57 di Al-Quran, yaitu Al-Hadid, yang artinya adalah besi. Nah, besi itu nomor atomnya 26. Asal Sobat Kimia tahu, besi ini dia memiliki 4 isotop, yaitu Fe54, Fe56, Fe57, dan Fe58. Fe itu lambang dari namanya besi ya. Dan asal Sobat tahu, dari keempat isotop tadi, yang paling berperan penting dalam kestabilan besi itu adalah isotop yang ke-57, Fe57. Biasanya sih dibilang nuclear spin juga sih. Ya, kenapa 57? Wow, bukannya ini suatu kecocokan. Tidak, ini bukan suatu kecocokan loh ya. Pada Al-Quran, surat Al-Hadid nomor 57. Sedangkan pada isotop Fe sendiri, yang paling berperan penting adalah isotop dengan Fe57. Wow, proud kan? Jadi nggak usah ragu lagi belajar kimia ya. Ilmu kimia itu saling mantap pokoknya. Wow.